Di sini dijelaskan bahwa ada dua Tuhan. Ada Sang Ibu, Sang Ayah, dan Firman. Berapa jumlah dewa? 3 dewa? 2 dewa? Siapa 2 dewa itu? Tuhan Bapa dan Dewi Ibu. Siapa Ibu Dewi? Ibu. Maksudmu Bunda Maria? Apa? Dia berada di Yerusalem. Siapa Ibu? Kota Yerusalem? Tepat. Dia berbicara tentang hal ini. Kamu bilang ada 2 dewa, bukan 1 dewa. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apa Dialah dia? anak. Dia bukan dewa. Dia adalah Tuhan. Jadi kita punya 3 dewa. Sekarang ayah, ibu, dan anak. Ada Tuhan yang datang dalam bentuk Yesus dan Tuhan yang datang dalam bentuk Roh Kudus. Jadi kita punya 4 dewa sekarang. Ayah, ibu, Roh Kudus, dan anak. Ada 2. Ada 2 dewa. Tapi kamu bilang 4. Ada 2. Satu datang dalam bentuk 2 dan 3. Aku bingung. Trinitas. Mereka bertiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bertiga. Tapi satu. 3 dalam 1. Dan ada 1 lagi. Ya, Dewi Ibu. Itu berarti ada 3 dewa dalam Trinitas dan juga ibu. Ya, Aku mengerti. Baik, ini menarik karena aku sudah berbicara dengan banyak orang Kristen. kebenaran tidak diketahui. Pada kedatangan kedua Kristus, dia Apakah mengungkapkan Yesus sudah kebenaran. kembali? Ya, Di mana dia? dia dikembalikan ke surga. Dia menghabiskan 37 tahun Aku sebagai belum rahib. pernah mendengar tentang ini. Dia datang dari timur. Aku mencoba memahami dan menghargai bahwa kamu memberitahu saya hal-hal ini, dan aku sudah berbicara dengan banyak orang Kristen. Aku mengerti. Kita akan berbicara tentang Injil sebentar lagi. Ini menarik. Menurutmu, Yesus? Menurut Injil, bukan aku. Baik, menurut Injil dan interpretasimu, ada orang Ini Kristen. bukan tafsiranku, tetapi apa yang dikatakan Aku Injil. mencoba mengerti. Dia datang ke bumi pertama kali dan lahir dari Maria. Lalu apakah dia mati di salib atau diangkat kepada Tuhan? Dia mati di kayu salib. Dia mati, kemudian bangkit dan kembali. Berapa lama dia tinggal di bumi? 37 tahun. Kapan? 67 tahun. Dia dibaptis pada 3 tahun atau 67 tahun? 3 tahun. Lalu 4 tahun berikutnya. Sekarang aku bingung. Dari lahir hingga kematian, berapa usia Yesus? 3 tahun. 3 tahun? Dia dibaptis pada usia 30. Baiklah. Dia memulai misi di usia 30 dan hidup di bumi selama 33 tahun. 34 atau 33. Jika dia dibaptis pada usia 30 lalu menjalani misi selama 3 tahun, maka totalnya 33. Benar? Kira-kira. Hampir? Kamu tidak yakin ya? Mungkin durasinya kurang dari 33 tahun. Mari kita hitung matematika sederhana ini. Dia dibaptis pada usia 30 dan menjalani misi selama 3 tahun. Maka totalnya 33. Ya, tetapi Benar? kamu harus menghitung 3 tahun yang dihabiskannya dalam kehidupan imamat. Dia adalah seorang pemimpin, Dia memasuki kehidupan imamat misi baik. selama 3 tahun. Baik, jadi kita akan menambahkan 3 atau 4 tahun lagi. Jadi setidaknya 37 tahun. Dia datang kedua kalinya untuk membawa Kamu bilang keselamatan. dia sudah datang kembali? Ya, Kapan itu? Tahun 1948. Dia lahir pada tahun 1918. Aku bingung. Dari tahun 1918 hingga tahun 1948. Kapan Pada dia tahun kembali? 1918. Apakah tahun 1918 atau Pada tahun 1948? 1948. Dia Baiklah, dibaptis pada dia usia kembali 30. pada tahun 1918 dan pada tahun 1948. Dia dibaptis. Pada usia 30, di mana itu? Kalian adalah orang pertama yang memberitahu Di saya. timur. Tahun 1918, itu di mana ya? ada beberapa sifat. Di mana itu pada tahun 1918? Di China, Amerika, atau di Rusia? Korea. Kamu bilang Korea. Yesus kembali sebagai orang Korea. Ya. Apakah dia berbicara bahasa Korea? Ya. Mengerti. Dan hidup di bumi. Apakah ada video atau foto tentang dia? Kamu bisa menemukannya jika mencari Luar tentang biasa. Korea. Jadi semua orang Kristen di dunia, kecuali kalian, atau komunitas kalian, tidak mengakui bahwa itu adalah Yesus. Orang-orang tidak tahu ini. Injil mengatakan bahwa akan datang waktu di mana tidak ada toleransi. Setiap orang akan melakukan apa yang mereka Jadi inginkan. mereka bukan Kristen ya? Apakah kita tahu arti kata Kristen? Pengikut Kristus.
Jika mereka menyangkal, Agama Kristen muncul sekitar 2000 tahun lalu. Kamu bisa menyangkal Yesus, tetapi kamu tidak bisa menyangkal Roh Kudus karena ia menjelma dan datang pada kedatangan kedua, membawa keselamatan. apakah Roh Kudus adalah Yesus yang telah kembali? Ya, Aku bingung sekarang, Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh apakah Kudus. Bapa juga kembali? Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali tanpa nama. Jadi Bapa sudah kembali? Ya, Bapa datang ke bumi pada tahun 1918. Di Korea. Apakah dia menikah? tidak. Apakah dia memiliki anak? Aku kira tidak, karena dia tidak menikah. Dia tidak memiliki keturunan. Tidak ada keturunan. dia bukan dari keturunan Israel. Apakah Yesus bukan dari keturunan Israel? Yesus dari Korea maksudku. Jadi Yesus dari Korea dan Yesus yang lahir di Bethlehem, Dia dikenal sebagai Kristus Ansanghong. apa maksudnya? Kristus Ansanghong, itulah namanya di bumi. Ini pertama kali aku mendengar hal-hal ini. Karena semua orang Kristen yang datang ke sini tidak memberitahuku bahwa ada versi Korea Karena dari Yesus. orang ingin menyangkal kedatangan kedua Kristus. Seperti halnya orang Farisi yang tidak percaya. Jadi semua Katolik dan denominasi lainnya, Mereka mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. dan mereka merayakan Natal dan hari-hari raya kafir, kalian tidak melakukan ini, bukan? Hebat sekali. Aku juga tidak merayakan Natal. Aku pernah bertanya kepada seorang pendeta sebelumnya, siapa yang dapat memerintah malaikat? Allah. Dia adalah seorang pendeta Katolik. Dan dia bilang kepadaku bahwa siapapun bisa melakukannya. Siapa yang bisa memerintah malaikat? Aku tidak percaya ini gila. Biarkan aku mencoba mencerna ini karena banyak sekali informasi baru. Yesus kembali ke bumi pada tahun 1918 di Korea. Korea Selatan atau Selatan. Utara? Baiklah. Dan hidup selama 30 tahun di Korea Selatan. Lalu meninggal. Dia dibaptis pada usia 30. Setelah dibaptis pada usia 30, apa yang Kemudian, terjadi? dia menjalani 40 tahun dan berbicara tentang Raja Daud ini. Setelah 10 tahun dia melakukan apa? 37 tahun, dia menyelesaikan 40 tahun. Baiklah, jadi apa yang dia lakukan selama 7 tahun itu? 37. Dia hidup selama 30 tahun dan kemudian dibaptis. Setelah Kemudian itu dia apa? memasuki imamat. Berapa lama? 37 Jadi tahun. dia menghabiskan 30 tahun. Tapi Dan 3 kemudian tahun dan 37. Dia dibaptis. Kalian benar-benar membuat pikiranku kacau. Dia lahir pada tahun 1918. Dan pada tahun 1948, dia dibaptis pada usia 30. Aku mengerti itu. Setelah 30 tahun, berapa lama dia hidup? 37 tahun. 37 tahun setelah 30. Jadi totalnya 67 tahun. Benar? Ya, Dia memasuki imamat selama 3 tahun di kali pertama. Dan pada kedatangan kedua, dia menjalani 37 tahun. 67 tambah 3 sama dengan 70. tidak. Kita sedang berbicara tentang kapan dia lahir, kapan dia dibaptis, dan kapan dia masuk imamat. Jadi 67 tahun, Benar. lalu dia meninggal. Dia naik ke surga. Dia tidak meninggal, tapi naik ke surga. Tidak, dia meninggal. Kalian hanya menyatakan pendapat kalian. Apakah dia mati atau tidak, dan apakah dia naik ke surga? Dia meninggal. Jadi dia meninggal. Seperti yang Yesus lakukan. Apakah dia naik ke surga atau mati? Dia meninggal. Kalian mengatakan ada perbedaan di sini. Dia diangkat ke surga. Apakah dia Ya. meninggal? Dia meninggal. Jadi dia meninggal? Ya, Aku hanya ingin memastikan aku memahami ini. Apakah dia memiliki pengikut yang meninggal bersamanya? Belum. Jadi mereka menunggu untuk diangkat. Ya, Dan semua orang Kristen akan menghilang. saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ini disebutkan dalam Injil. Artinya kalian akan bangun dan menemukan kalian telah lenyap. Akan ada 2 kelompok orang, sebagian akan beralih ke... Ini menarik. Saksi Yehua, Mormon, dan Katolik tidak tahu ini, bukan? Atau mereka tahu tetapi ya mereka menyangkalnya. tidak akan menghargai kebenaran. Aku menghargai ini. Aku baru mendengar tentang Yesus dari Korea sekarang. Ini hal yang menarik. Apakah kalian sudah membaca Alkitab dengan baik? Apakah kalian bertemu Yesus saat dia ada di sini pada tahun 1958? Aku tidak tahu banyak tentang Injil. Tetapi apa yang diajarkan kepadaku di gereja,
tidak diketahui oleh siapapun. Dan orang-orang kini menyangkalnya karena itu tidak ada dalam teks suci. Karena kalian berpendidikan dan tahu bahwa Yesus datang dalam bentuk Korea dan mengajari kalian hal-hal, dan aku kira para misionaris juga mengajari kalian hal-hal. Biarkan aku bertanya beberapa pertanyaan agar kalian bisa mengajariku lebih banyak. Karena kalian memiliki pengetahuan yang aku tidak miliki. Aku belum pernah mendengar tentang Yesus dari Korea. Dalam kitab Raja-Raja 2 pasal 24 ayat 8, terdapat ayat Yehoyakim berumur 18 tahun saat dia mulai menjadi raja, dan dia memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Dia berumur 18 tahun. Siapa Yehoyakim? Dia menjadi raja yang memerintah di Yerusalem. Kalian membaca Alkitab, Aku tidak bukan? tahu banyak. Aku belum Tidak membaca membaca seluruh seluruhnya? Injil. Nah, kami tidak nak tahu banyak tentang dia. Apakah kamu sudah membaca Aku seluruh belum Alkitab? membaca seluruh Injil. Tidak pernah membaca Alkitab sepenuhnya? Sejak kapan kamu 40 Kristen? tahun. Aku pergi ke gereja waktu kecil. Kamu sudah Kristen seumur Ya. hidup? Tidak ada yang menghafal Injil ayat demi ayat. Kami menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Ini luar biasa, bukan? Aku dulu pergi ke gereja. Aku tidak tahu satu orang Kristen pun yang menghafal seluruh Alkitab ayat demi ayat. Apakah Ada kamu tahu? orang-orang yang aku temui di gereja. Oh, mereka? Aku ingin bertemu mereka. Mereka ada di Riverside. Itu tidak jauh. Baiklah, Yehoyakim berumur 18 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama 3 bulan di Yerusalem. Dalam kitab yang sama, jika kita beralih ke kitab Tawarikh 2, dikatakan bahwa Yehoyakim berumur 8 tahun saat dia menjadi raja di Yerusalem dan memerintah selama 3 bulan 10 hari. Apakah dia Aku belum berumur pernah 8 mendengar tentang atau ini. 18? Jadi aku tidak tahu. pernah? Tidak. Apakah kamu ingin menulis ini agar bisa mencarinya di rumah nanti? Tidak. Tidak ingin. Kamu melihat ada kontradiksi jelas tapi tidak ingin mencarinya? Siapa yang mencetak Injil Ini ini? versi King James. Mungkin ada kesalahan di dalamnya. Baiklah, mungkin ada kesalahan, tidak masalah. Mari kita lihat kitab lain. Jika ada di sini, maka ini bukan sekadar Aku juga kesalahan. tidak tahu siapa yang mencetaknya. Jika kamu pulang dan mencari di Alkitabmu, apakah kesalahan ini akan tetap Kamu ada? mengatakan 18 lalu... 8 atau 18? Aku punya lebih dari 50 kontradiksi. Jadi kita bisa melihat hal-hal ini sepanjang hari. Biarkan aku menunjukkan contoh lain. Kitab Tawarikh 2. Ahazia berumur 42 tahun saat dia menjadi raja dan memerintah selama setahun di Yerusalem. Ibunya bernama Atalia cucu Omri. Berapa usianya? 42. Dalam kitab yang sama. Di kitab Raja-Raja 2, Ahazia berumur 22 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama setahun di Yerusalem. Ibunya bernama Atalia cucu Omri. 42 dan 22, bukankah ini kontradiksi jelas? Menurutku ini kontradiksi jelas. Ini bukan firman Tuhan. Karena ini ditulis oleh manusia, makanya ada banyak kontradiksi. Aku bisa memberimu contoh dari Perjanjian Baru. Misalnya, bagaimana Yudas meninggal? Dia gantung diri. Bagus. Di Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa dia membeli sebidang tanah dengan uang kecurangan dan dia terjatuh dan perutnya terbelah, sehingga seluruh isi perutnya keluar. Di sini dia memegang uang, berlari, terjatuh. Dan isi perutnya keluar. Jadi dia tidak gantung diri. Namun dalam kitab yang sama, kalian akan menemukan dalam Injil Matius, dia melemparkan uang perak di dalam bait suci. Di sini tidak disebutkan dia membeli tanah, melainkan membuang uang perak di bait suci, kemudian pergi dan gantung diri. Mana yang benar? Apakah dia terjatuh atau membeli tanah, atau melemparkan uang, atau gantung diri? Apa yang kamu coba lakukan sekarang adalah mengatakan bahwa Injil itu tidak Ya. benar. Pesan asli Yesus benar, dan kami percaya padanya. Kami mencintai Yesus, percaya padanya, dan percaya pada kedatangannya yang kedua. Kami tidak percaya bahwa dia telah kembali, tapi kami percaya dia akan kembali. Dan kami tidak percaya bahwa dia mati, melainkan diangkat ke surga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membawanya kembali. Kami mencintai Yesus, dan Apakah jika kamu aku hidup di percaya zamannya, bahwa dia aku akan mati di mengikuti. kayu salib? Apa yang kamu Aku tidak percayai? percaya ini. Kami percaya ada konspirasi untuk membunuhnya, tapi Tuhan melindunginya. Dia adalah Nabi Tuhan, putra Maria yang perawan. Dia dilindungi dan naik ke surga. Dan orang lain yang dibunuh, bukan dia. Di mana tubuhnya? Yesus naik ke surga dan sekarang bersama Tuhan. Kamu bilang tubuhnya dilindungi. Tidak, maksudku dia naik ke surga dan tidak meninggal. Ya, dia naik dengan tubuhnya dan akan kembali seperti semula.
Jika kita melihat silsilah Yesus, aku yakin kalian sudah membacanya. Jika kita melihat Injil Matius, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Siapa ayah Yusuf? Yakub. Lihat ini. Dalam Injil Lukas, Injil Lukas. Periksa ini. Saat Yesus memulai pelayanannya, dia berusia sekitar 30 tahun, yang diduga adalah putra Yusuf, putra Heli. Di sini disebutkan Yusuf adalah putra Heli, bukan Yakub. Yo. Jadi siapa ayah Yusuf, Heli atau Yakub? Apakah ini sering terjadi? Ya, kita sering menemukan ini. Mereka tidak menjelaskan tapi hanya berteriak. Kami fokus pada diri kami sendiri. Yusuf putra Heli atau putra Yakub? Silsilahnya tidak konsisten. Kalian bisa pulang dan memeriksa. Aku tidak ingin menahan kalian. Saat kalian pulang, bacalah Injil Matius dan lihat silsilahnya. Dan buat perbandingan dengan Injil Lukas, kalian akan menemukan silsilahnya tidak konsisten. Kami akan mencari tahu di rumah. Ya, selidikilah. Terima kasih. Aku menghargai berbicara dengan kalian. Rekaman insiden lengkap tidak dapat ditayangkan karena investigasi yang sedang berlangsung. You try to pull knives, you Lari! keep talking. Pelaku berteriak kata-kata kasar. Keeps walking away. Pelaku berteriak kata-kata kasar. Stop. Go home. Mereka all hanya talk. bicara They all talk. saat When kau you walk datang up pada to 'em, mereka. nobody's a Kau man. takkan menemukan seorang pria pun. Polisi datang, menangkap pelaku, dan sang syekh melanjutkan dakwahnya.